Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan sebentar lagi akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk datang bersama-sama kepada Tuhan dalam saat teduh. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan kita. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. amin Tuhan Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Yesus. Tuhan, Yesus. nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Oh, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Amin Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup.
Kami yakin dimanapun saat ini kami berada, sedang saat teduh, Engkau bersama-sama kami Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup. Nyatakan terus pribadi-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh menikmati saat-saat yang indah ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah lewat apa yang kami baca. Biarlah Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah sampai pada penghujung dari surat Rasul Paulus kepada rekannya dan kemungkinan besar muridnya yang bernama kepada Titus. Titus ini sudah saya sampaikan di saat-saat yang lalu, ditinggalkan oleh Rasul Paulus di Kreta untuk mengatur jemaat-jemaat di daerah sana, mengangkat penatua dan mendidik jemaat di sana untuk tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai jemaat Tuhan. Dan inti dari nasihatnya adalah untuk jemaat-jemaat di Kreta hidup berbuat baik, melakukan firman, menyenangkan hati Tuhan karena sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat pada bagian penutup, ya, pasal yang ketiga dari surat Titus. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah aku kirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik,
untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam. Salam dari semua orang yang bersamaku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan baca sebentar pada bagian ayat kedua, dan nanti kita lihat sampai ayat berapa kita akan lihat ya. Coba kita lihat ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah. Saudara tentu tahu apa artinya kata ramah ya. Dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Dan menariknya kemudian ayat kedua ini, ketika habis dikatakan hendaklah tidak bertengkar, ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang, dikatakan begini, ayat ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Apa maksudnya? Jadi tampaknya Rasul Paulus sedang menasehatkan untuk kita sebagai orang Kristen tidak bertengkar. Kita bersikap ramah, lemah lembut terhadap semua orang, bahkan terhadap orang-orang yang tadinya seperti keadaan kita dahulu sebelum kenal Yesus. Ya. Sebelum kenal Yesus, kita pun juga hidup dalam kejahilan. Kita tidak taat, kita sesat. Kita menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Kita hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Kita keji, kita saling membenci. Dan kalau kita bisa berubah hari ini, itu pada bagian ayat keempat, itu adalah karena kemurahan Allah, Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat orang yang jahat, orang yang keji, orang yang tidak baik, bisa jadi terkadang kita tidak sabar terhadap mereka. Kita gemes sekali ya. Lihat orang kok jahat sekali. Orang kok mungkin apa ya? Kok seperti itu? Gitu. Dan mungkin kita habis kesabaran seringkali untuk menasehati mereka. Kita pengennya kasar sama mereka. Kita pengennya apa ya? Ya kasar terhadap mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, bersikaplah lembut terhadap mereka. Bukankah kamu dulu pun sama? Bukankah kita dulu pun sama? Sebelum kita mengenal kebenaran. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang mengubah kita, kita pun adalah orang yang jahat. Kita pun adalah orang yang tidak benar. Dan kalau hari ini kita melihat mereka yang di luar Tuhan berbuat hal yang demikian, biarlah dalam hati kita timbul belas kasihan untuk mendoakan mereka, bersikap lembut, berusaha membawa mereka kepada jalan Tuhan, supaya sama seperti kita, mereka pun menerima keselamatan dalam Kristus Yesus dan menerima keubahan hidup. Karena terkadang banyak orang itu ingin berubah. Mungkin dia kasar, dia tidak baik, dia ingin berubah ke arah yang baik, tapi dia tidak mampu. Dia tidak mendapat kemampuan, dia tidak punya kemampuan untuk itu. Mungkin dia ingin meninggalkan dosanya, tapi dia tidak mampu. Dia tidak seperti kita yang memiliki Roh Kudus, yang sudah ditebus oleh Kristus sehingga hidup kita diubahkan dan kita dimampukan untuk hidup baru. Mari kita bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kita perkenalkan Yesus dalam hidup mereka. Minimal semoga lewat melihat hidup kita, mereka menjadi bertanya-tanya, hei, kamu berubah dengan luar biasa, menjadi arah yang lebih baik. Apa yang membuat kamu berubah? Dan disitulah kita bisa mengajak mereka untuk percaya dan menerima Yesus. Bukan dengan kekuatanku aku berubah, bukan dengan kemampuanku, Yesus yang mengubahkan aku. Ada banyak tentu sekali lagi orang-orang di luar sana yang sangat keras kepala, tidak baik. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, bersikaplah baik terhadap mereka, lemah lembut, tuntunlah mereka. Mereka patut mendapat kasihan dari kita.
karena mereka sampai hari ini masih diikat oleh dosanya. Sedangkan kita oleh kasih karunia Tuhan, kita semakin dilepaskan dari dosa-dosa kita. Kita semakin menjadi orang yang benar-benar bebas, tidak terikat oleh dosa, tidak terikat oleh hal apapun, tapi diikat oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami menjadi hidup yang baru. Tuhan tolong untuk dapat berbuat apa yang baik, bukan oleh kemampuan kami, tetapi kami tahu semata-mata karena belas kasihan-Mu yang mengubahkan hidup kami. Dan kalau hari ini kami melihat orang-orang di luar kami, orang-orang mungkin itu anak kami, pasangan kami yang tidak sungguh-sungguh, tapi hidupnya terikat dalam dosa, biarlah timbul belas kasihan kami bagi mereka. Biarlah kami mendoakan mereka, menuntun mereka, bukan menghakimi mereka. Biarlah kami juga membawa mereka untuk menerima keselamatan di dalam Engkau Yesus, dan melihat hidup mereka diubahkan seperti kami pun telah Kau ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dengan tidak cemu-cemu untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana orang-orang ini belum mengenal Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami di seluruh dunia, teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman yang mungkin sampai hari ini menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Bahkan mungkin karena mereka memberitakan Injil di tempat-tempat terpelosok dan hari ini mereka menderita. Tuhan, kami mohon kuatkan mereka dan keluarga mereka. Kalau boleh Tuhan, lepaskan kiranya mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu. Berikan mereka kelegaan, berikan mereka penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekali lagi kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Terus kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami tahu Tuhan, bangsa ini dicintai oleh Tuhan. Kau punya rencana yang besar bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Karena itu di dalam nama Yesus, Bapa, kiranya Kau memberkati Indonesia. Dalam nama Yesus Kau tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan, pemulihan perekonomian, pemulihan dalam keluarga-keluarga, pemulihan dalam berbagai hal. Tuhan akan tolong dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, pendahulu kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, banyak jiwa dimenangkan di Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas melayani-Mu,
Terus Tuhan kiranya cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami lebih lagi mempermuliakan nama-Mu bersama dengan keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa berkati anak-anak-Mu yang digembalakan, dilayani oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berkati mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan juga pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Tutup bungkus mereka, agar tidak ada satupun yang terhilang, tetapi semuanya dibawa dengan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dan kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan dimanapun berada saat ini. Baik mereka saat ini terbaring di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini misalnya terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Bapa, kiranya Kau ampuni, Kau tunjukkan salah kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam segala masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dalam perdukunan, dalam dosa apapun itu, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa untuk pergumulan doa masing-masing yang Bapak Ibu Saudara miliki. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu? Yuk kita lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya, mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.